So kita dah tahu macam mana pola ataupun rule main. Pintu ni problem. Tak apa, never mind. Okay, so ni macam apa ni? HP, mana, skill mikro, makro, core, sideline dan lain-lain. Ini nampak macam penting. Sekejap, kalau tadi ni dia video ni bagi tahu apa Oh no. Bencinya slow. Tak apalah. Okay, never mind. So kita cuba tengok istilah dasar ni. Looks like macam berguna. Bukanlah berguna tapi macam penting kena. Halo guys, balik lagi di channel Charles Studios. Karena setelah pembahasan ini kemarin, ternyata dari komen-komennya gue baca banyak banget yang ngerasa terbantu nih. Jadi di video kali ini gue masih bakalan bahas soal hal-hal yang lumayan basic buat pemain Mobile Legends ya. Nah, hari ini kita bakalan bahas istilah-istilah dasar yang ada di dalam game Mobile Legends Bang Bang. Sebagian istilah yang bakalan gue bahas di sini, mungkin buat sebagian player MOBA PC atau game-game MOBA sebelah udah pernah denger ya, karena sebenarnya basicnya MOBA itu kurang lebih sama. Cuman di sini, karena channel ini lebih fokus ke Mobile Legends, jadi gue bakalan ambil sudut pandang dari Mobile Legends. Nah, buat kalian-kalian para pemula yang baru main Mobile Legends, pastinya bakalan sering banget denger istilah-istilah ini di tongkrongan kalian nih. Jadi simak sampai habis biar pas nongkrong bareng teman-teman kalian jadi nggak mati gaya dong pastinya. Oke, yang pertama dan paling dasar itu HP alias HP. Kalau teman-teman kalian yang main Mobile Legends nyebut HP pas lagi main, berarti yang dimaksud bukan HP ini ya, tapi HP Health Point. Health Point ini tuh bar hijau yang ada di atas kepala hero kalian. Ini yang akan ngelambangin ketahanan dari hero kalian secara simple. Kalau bar ini penuh, berarti kondisi hero kalian lagi prima. Kalau bar ini kosong, berarti hero kalian bakalan mokat alias mati. Jadi bar ini harus selalu kalian jagain dan perhatiin. Di tim kalian barnya warna hijau. Untuk unit-unit yang bisa kalian serang, termasuk hero musuh, warnanya bakalan warna merah. Nah, di bawahnya HP ada bar juga yang di sini disebut mana. Bar mana ini tuh bar yang nunjukin batas kemampuan dari hero kalian waktu pakai skill-skill aktif mereka ya. Jadi simpelnya gini. Tiap hero kalian yang punya bar biru di bawah HP-nya, pas kalian tekan si tombol-tombol bulat-bulat ini tuh, bar birunya itu bakalan ngurang. Kalau bar ini kosong, kalian nggak bisa pakai skill-skill aktif kalian. Nah, terus ada sebagian hero yang punya bar biru ini, ada juga yang nggak. Jadi jangan bingung, tergantung sama hero-nya. Ada yang polos, ada yang ada bar kuning, bar putih, terus ada juga yang barnya setengah-setengah, bahkan di sekat-sekat kayak gini juga ada. Kalau barnya kuning, itu namanya energi ya. Sebagian hero-hero yang punya bar kuning ini hampir sama kayak punya bar mana. Cuman sistem penggunaannya biasanya lebih boros dari mana, tapi ngisinya juga lebih cepat dari bar mana. Buat bar-bar yang lain itu biasanya tergantung sama hero-nya. Nah, yang bikin bar ini pada beda-beda itu biasanya terpengaruh juga sama sesuatu yang udah kita senggol-senggol barusan guys, yaitu skill. Nah, skill itu kemampuan atau keahlian khusus yang pastinya unik dan beda-beda buat tiap hero. Skill dibagi jadi dua macam. Ada skill aktif sama skill pasif. Skill aktif itu skill-skill alias kemampuan yang bisa dikeluarin atau dimanfaatin sesuai timing sama kondisi si player secara manual. Contohnya, kalau kalian lihat ada hero ngelemparin senjatanya, muter-muter, loncat-loncat, manjat tembok, terbang sana terbang sini, terbang sana terbang sini, Lol. terbang sana terbang sini, atau sejenisnya, biasanya ini dipencet secara manual sama si hero di waktu yang memang dirasa perlu. Terus dari skill aktif ini ada lagi istilah cooldown. Nah, istilah cooldown di sini tuh maksudnya waktu buat si skill itu bisa dipakai lagi ya. Jadi simpelnya setiap kalian pakai skill aktif, kalian bakalan lihat angka yang berkurang pelan-pelan ini guys. Ini kurangnya per detik ya. Nah, proses berkurangnya si angka ini sampai skillnya bisa dipakai lagi, itu yang namanya cooldown, atau biasanya disingkat CD. Oke, lanjut ke skill pasif. Beda sama skill aktif tadi, skill pasif ini nggak bisa dipencet ya. Skill-skill pasif ini juga jenis sama manfaatnya beragam. Misalnya, si kadal hijau ini, makin banyak dia pakai skill aktifnya, yaitu muntah-muntah gara-gara kebanyakan baca komen netizen julid, kadal hijau ini tuh bakalan ngumpulin stack pasif. By the way, segala sesuatu yang bisa dikumpulin dalam jumlah tertentu di dalam game ini tuh biasanya disebut stack ya. Oke? Nah, pas si kadal hijau ini muntah-muntah dan berhasil kena unit lawan, dia bakalan ngumpulin yang namanya stack skill pasif. Nah, skill pasifnya si kadal hijau ini
makin banyak stack yang bisa kalian lihat di bagian bawah ini, ukuran makhluk ini tuh bakalan jadi makin gede. Jadi jeleknya makin kelihatan tuh. Ini perbedaan sebelum jadi gede, sama ini setelah jadi gede dari stack pasifnya. Atau si Babang gagal total alias Gatot. Dia ini pas mukul-mukul biasa pakai basic attack-nya, mukulnya kayak gini kan, sans aja. Tapi dia ini punya skill pasif yang akan ngisi bar di bawah HP-nya gitu. Nah, bar ini yang tadi kita bilang beda-beda tergantung hero ya. Pas bar ini udah keisi, si Mas gagal total ini basic attack-nya bakalan jadi nggak santai lagi kayak gini guys. Ini juga namanya skill pasif. Nah, untuk bisa tahu fungsi-fungsi dari skill aktif sama skill pasif dari setiap hero ini, kalian sebagai player juga harus punya skill guys. Buat para pemainnya alias kalian-kalian itu sendiri, juga ada 2 jenis skill yang kalian wajib tahu kalau lagi nongkrong-nongkrong nih guys. Soalnya bakalan sering banget kalian denger nih, kalau kalian lagi nongkrong sama temen-temen sok asik, sok pro, sok keren, sok jadi caster, atau sok belaga atlet e-sport, padahal ya gitulah. Nah, skill dari para pemain itu sendiri tuh disebutnya skill mikro sama skill makro. Kedua skill ini tuh paling penting buat dikuasain para player ML ya. Skill mikro itu biasanya ada juga yang sebutnya mekanik. Skill mikro di sini tuh artinya kemampuan dari kalian sebagai player buat benar-benar ngerti banget sama beberapa hero secara spesifik atau sedetail mungkin guys. Contoh skill mikro tuh kayak yang barusan gue tunjukin. Gue tahu kalau si Kadal Hijau bakalan jadi gede kalau dia muntah ke musuh. Mas gagal total bakalan ninju kalau bar di bawah HP-nya udah keisi dan semacamnya. Tapi nggak sebatas itu aja. Itu baru kulitnya doang guys. Skill mikro itu lebih dari itu. Buat orang-orang yang punya skill mikro bagus, mereka itu bakalan tahu kapan harus pakai skillnya. Skill si hero itu punya potensi apa aja, bisa dipakai buat apa aja, kalau mereka nyerang tiba-tiba gimana, kalau mereka bertahan itu harus bagaimana, terus kalau mereka nyerang itu bakalan mati atau enggak. Pokoknya bener-bener kenal sama si hero secara spesifik itu, artinya si player ini punya skill mikro yang bagus untuk hero itu. Biasanya player-player yang punya skill mikro bagus itu tuh player yang mainin hero-hero lincah kayak assassin. Tapi hero lain juga perlu sih, cuman yang paling detail itu biasanya hero-hero assassin. Sedangkan untuk macro skill itu beda banget guys. Macro skill di sini tuh artinya kemampuan dari player buat menguasai pertandingan secara keseluruhan. Ya, bener, keseluruhan. Makanya disebut makro alias gede. Orang-orang yang bisa disebut punya macro skill yang bagus itu orang-orang yang punya otak cepet sama mata kayak maling guys. Karena mereka-mereka yang punya macro skill bagus harus pinter merhatiin map. Tahu harus roaming ke jalur yang mana, kapan harus serang dan kapan harus bertahan dalam tim, terus harus tahu kondisi yang pas buat tim fight sama kondisi kapan nggak boleh buat fight, dengan alasan yang pastinya juga beda-beda. Mungkin kalau fight bakal kalah, war kelamaan turret bakal jebol, atau emang males aja. Macam-macam deh pokoknya. Bahkan, player-player yang punya macro skill bagus itu biasanya berani pertaruhin dirinya sendiri demi ngekill hero musuh kalau dirasa menguntungkan. Nah, para pemain yang punya macro skill bagus ini biasanya itu bakalan ngisi posisi tanker. Kenapa? Karena tanker itu punya peran yang penting banget guys. Jadi bukan cuma jadi bantalan buat digebukin aja ya. Tapi tugas tank ini tuh bener-bener berat karena para tanker ini harus mulai perang duluan, jagain tim, sama ngelindungin kalau ada hero di timnya yang bakalan mati. Pokoknya tugas-tugas berat itu biasanya dikasih ke tanker. Padahal jarang banget dapat MVP ya. Nah, ngomong-ngomong soal tim, ada juga istilah yang bakalan sering banget kalian dengerin kalau kalian lagi ngobrol-ngobrolin soal taktik game ini. Istilah yang paling sering muncul itu core sama side laner. Istilah core di sini tuh dipakai buat nyebut hero-hero yang akan jadi ujung tombak dalam tim kalian. Biasanya hero-hero core ini tuh hero-hero penghasil damage gede, role-nya bebas, bisa assassin, MM, atau bahkan match juga bisa. Nah, buat jadi core ini tuh biasanya tugas dari para pemain yang micro skill-nya atau mekaniknya bagus tadi. Sedangkan side laner itu istilah lain buat player-player yang bakalan ngisi jalur samping. Jalur samping kan ada 2 tuh, atas sama bawah. Nah, jalur atas itu biasanya disebut offlane, jadi yang jaga dipanggil offlaner, yang ngisi jalur bawah itu safe laner karena ada di safe lane. Jalur atas bisa disebut offlane itu karena dia ini jalur yang paling gak aman buat dijaga guys. Kenapa? Karena kalau kalian lihat, pas ada di jalur ini, jalur yang hidup ada 3 kan? Jalur depan ini, belakang, sama samping yang di sebelah sini. Dan dari sini itu kalian nggak bisa lihat apa-apa kalau ada pergerakan musuh yang datang. Sedangkan di jalur bawah, pas ada di titik yang sama, kalian itu bisa lihat jalur samping super jelas. Jadi kalau ada musuh yang nongol tiba-tiba, kalian itu bisa lihat kedatangan mereka, otomatis kemungkinan buat selamat akan lebih gede. Makanya disebutnya safe lane alias jalur aman. Tapi selain offlane sama safe lane, sekarang jalur atas sama jalur bawah ini juga punya sebutan lain ya. Ada yang namanya gold lane sama XP lane. Lihatnya dari apa? Dari material yang dibawa sama minion gerobak ini guys. Kalau dia bawa scroll ungu ini, berarti jalur tersebut namanya XP lane. Kalau bawa koin emas kayak gini, disebutnya gold lane.
Posisinya nggak selalu sama ya. Buat tahu kemunculannya itu gimana, kalian bisa cek di video yang ini guys. Di sana gue udah jelasin lengkap ya guys. Oke, buat istilah-istilah yang bakalan gue jelasin sebenarnya masih banyak lagi guys. Kalau gue jadiin satu video, takutnya kepanjangan. Ntar terlalu pintar dalam sehari, malah pusing kan? Nah, kalau video kali ini cukup banyak yang suka, mungkin bakalan gue terusin ya. Jadi jangan lupa buat dikasih like sebanyak-banyaknya, sama di-share ke teman-teman kalian yang masih suka bingung sama game ini. Karena pembahasannya sampai di sini dulu, berarti sekarang gue Charles pamit undur diri. Thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next videos. Bye-bye! The best writers know how to stand out. Explore over 10 different... Okay, so aku baru faham yang apa tu? Yang minion tu lah. Yang minion tu aku perasan juga ada scroll, ada gold apa semua kan. Oh, rupanya kalau kita bunuh setiap minion tu, kalau dia yang ada scroll, dia akan tingkatkan XP. Kalau yang ada coin tu, dia akan tingkatkan apa tu, gold. Gold tu baru boleh beli item. And then yang apa, mikro makro tu, itu macam okay. So maksudnya mikro maknanya kemahiran kau dalam menggunakan hero tu sendiri. Makro tu maksudnya macam mana kau buat. Kiranya makro tu adalah ni lah macam dalam pertandingan tu macam mana, apa yang kau patut buat. Okay. Rasanya macam tu lah. Okay. Tapi aku rasa otak aku macam ada banyak benda tau nak kena fikir. First, skill mikro makro tu. Lepas tu tadi side lane apa semua tu. Okay, so aku rasa aku kena cari benda tu dulu. Tak ada kan? Tutorial video gampang untuk pemula. Penjelasan sistem learning. Okay, aku rasa before aku nak tengok sistem learning, sekejap kita saja je lah saja kita tengok kod-kod adalah skill mikro makro tu. So kita tengok tadi, ni ada skill mikro. Okay, sekejap. Dia mesti kalau ada skill mikro, makro ada tak? Oh, makro ada. Okay, so skill mikro dulu, then makro, and then baru kita tengok benda yang tadi tu lah. Apa learning.